Di sini saya Alia Maulidia dari kelas Tadris 5C akan melakukan suatu praktikum atau percobaan yang berjudulkan monohibrid. Nah, sebelum kita melakukan suatu praktikum atau percobaan kita harus ketahui dulu apa sih sebenarnya tujuan dari suatu praktikum kali ini. Adapun tujuan dari praktikum monohibrid kali ini, yang pertama kita akan membuktikan adanya prinsip segregasi bebas. Yang kedua, kita akan membuktikan perbandingan Mendel pada persilangan monohibrid atau keturunan yang kedua itu dengan perbandingan fenotipnya 1:2:1 dan perbandingan genotipnya 3:1. Di sisi lain ada tujuan praktikum. Kali ini juga ada alat dan bahan untuk praktikum kali ini. Yang pertama itu ada kancing genetika. Karena tidak ada kancing genetika, itu bisa diganti dengan kertas manila yang dipotong melingkar seperti ini. Nah, dengan hal itu kita butuh 2 warna, masing-masing warna itu 40 buah. Untuk langkah kerja yang pertama, kita bisa membagi 40 kancing. Misal warna merah, kita bagi menjadi 2 bagian, 20 kancing untuk gamet jantan dan 20 kancing sisanya untuk gamet betina. Dan untuk kancing yang warna putih, kita lakukan hal yang sama seperti pada kancing warna merah tadi. Setelah itu, kita masukkan ke dalam 2 kantong dan kita kocok keduanya, lalu kita mengambil dari kedua kantong tersebut. Lakukan hal yang sama sampai kedua isi dari kantong tersebut habis dan jangan lupa untuk dicatat. Dari hasil percobaan atau praktikum tadi didapatkan data seperti berikut. Di sini kombinasi merah-merah itu ada 12, kemudian merah putih atau M besar M kecil itu ada 16, kemudian yang putih-putih atau M kecil itu juga 12. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan menghitung perbandingan pada fenotipnya, yaitu kita tahu perbandingan fenotip itu pada hukum Mendel itu kan 3:1. Nah, itu kita lakukan pada tabel seperti ini. Itu untuk merah, di sini kan fenotipnya merah itu ada 12 dan 16 itu dijumlahkan yaitu ada 28. Kemudian yang putih ini untuk fenotip putih itu kan 12, jadi kita tuliskan. Kemudian kita mencari E-nya. Nah, E-nya itu dari ketetapan apa? Ketetapan perbandingan yang telah ada, yaitu 30 dan 10. Kemudian untuk D ini didapat dari 30 min 28. Kita tahu 30 min 28 itu kan 2. Kemudian 10 min 12 itu kan min 2. Nah, di sini ada koreksi D. Koreksi D itu dimaksudkan di sini untuk menghilangkan nilai minus ini. Jadi kan 2 dan 2. Lalu untuk D kuadrat ini kita tinggal kuadratkan nilai yang ada di D ini. Jadi 4 dan 4. Lalu di sini ada D kuadrat per E, itu kan tadi ini, jadi kan ini 4/30 dan 4/10. Nah, itu didapat 0,3. Kemudian ini kita jumlahkan, yaitu kita dapat 0,53. Nah, di sini ini sebagai X kuadrat hitung. Kemudian ada nilai X kuadrat tabel itu sebesar 3,84. Nah, dengan hal itu simpulan dari yang perbandingan fenotipnya itu kita tahu kalau di sini kan X kuadrat hitungnya 0,53, sedangkan X kuadrat tabelnya 3,84. Jadi kan ini X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Nah, dengan adanya perbandingan X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel ini, dapat disimpulkan yang perbandingan fenotip ini hipotesis diterima dan simulasi yang dilakukan atau praktikum yang dilakukan itu sesuai teori. Nah, di sisi lain tadi kita sudah mencari untuk perbandingan
fenotipnya, kali ini kita juga akan mencari perbandingan genotipnya. Kita mencarinya dengan tabel atau langkah-langkah yang sama. Seperti di sini, bedanya ini kombinasi M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Di sini O-nya itu kayak jumlah dari frekuensi ini, jadi 12, 16, dan 12. Kemudian untuk E-nya itu sesuai perbandingan genotip, yaitu 10, 20, 10. Kenapa? Karena jumlah dari frekuensi ini kan 40, jadi kita ibaratnya 10, 20, dan 10. Kemudian untuk D ini didapat min 2, 4, dan min 2. Untuk koreksi D-nya itu 2, 4, 2, dan D kuadratnya itu 4, 16, dan 4. Nah, di sini D kuadrat per E-nya itu didapat 0,4, 0,8, dan 0,4. Kemudian ketiganya ini kita jumlahkan, didapatkan 1,6. Jadi ini sebagai X kuadrat hitung. Nah, pada genotip ini untuk X kuadrat tabelnya itu sebesar 5,9. Jadi disimpulkan X kuadrat hitung itu lebih kecil dari X kuadrat tabel. Jadi dari simulasi atau praktikum ini, hipotesis diterima dan simulasi yang dilakukan atau praktikum yang dilakukan barusan itu sesuai teori yang ada. Nah, itulah tadi praktikum mengenai monohibrid yang telah saya lakukan. Sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.